Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah baik luar Pak. biasa, Allahu Akbar. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen dulu ya. Siapa yang belum siapa yang tidak hadir? Ini Pak teman saya nggak masuk hari ini. Siapa itu? Santi ya Bu Ini ya? Santi. ini siapa ya? Resti. Katanya Oh iya, sakit. Resti kemana Resti? Sakit mau diperiksa dulu katanya Pak. Izin. Oke. Ada lagi? Udah semua ada Nah, kecuali cuma satu orang ya. Resti. Iya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Oke, dipimpin oleh siapa? KM Pak. Itu Farhan KM. udah. Oke, Iya. KM-nya. Saya Pak, saya. Baik teman-teman semua, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi robban robba wa bil Islam Islam dina wa bi Wabi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma fahma bi rahmatika ya ya arhamar Amin. rahimin. Amin. Oke, sharing screen. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu sholat gerhana, istisqa, dan jenazah? Belum tahu Pak. Belum tahu, Pak. Tahu Belum. Tahu? Pak. Oke. Pada hari ini, tujuan pembelajarannya itu memahami pengertian ketentuan sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Yang kedua, memahami tata cara sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Yang pertama, apa itu sholat gerhana? Sholat gerhana atau sholat khusufain adalah sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari atau bulan maupun bulan. Sholat gerhana yang dilakukan pada saat gerhana matahari disebut sholat khusuf. Nah, yang kedua, sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan itu disebut sholat khusuf. Khusus. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Awal mula terjadinya sholat gerhana yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu ketika waktu itu ada seorang anak Rasulullah yaitu Ibrahim yang mana pada waktu itu meninggal dunia dan berbarengan dengan terjadinya gerhana matahari. Pada waktu itu orang-orang Arab Quraisy menyebutkan bahwasannya terjadi gerhana itu terjadi karena meninggalnya salah satu anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah menyanggah dengan suatu hadis yang mana Rasulullah inna syamsa wal qamara la yaksifani limauti ahadin
wala lihayatihi walakinnahuma ayatani min Ayat ayatillahi ta'ala min fa idza ayatillahi ta'ala fa idza ra'aitumuhuma faqumu ra'aitumuhuma wasallu. faqumu Yang mana sallu. sesungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak terjadi sebab mati atau hidupnya seseorang, tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Karenanya, bila kalian melihat gerhana matahari dan gerhana bulan, bangkit dan sholatlah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslim. Oke, ketentuan sholat gerhana. Yang pertama, disunnahkan berjamaah, tetapi boleh juga dilakukan dengan munfarid atau sendiri. Ketika terjadi gerhana, itu kalian, anak-anak, ketika terjadi gerhana, maka kita sebagai umat Islam atau Muslim, itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang kedua, waktu pelaksanaannya itu selama terjadi gerhana. Terjadi gerhana matahari maupun bulan. Terus yang ketiga, dilaksanakan 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Nah, ini yang jadi perbedaan antara sholat gerhana dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat-sholat pada umumnya itu dilaksanakan 2 kali ruku, kalau 2 rakaat 2 kali ruku. Kalau sholat gerhana itu dilaksanakan 4 kali ruku. Yang mana nanti kita akan bahas di depan. Bacaan surah Al-Fatihah dikeraskan pada saat sholat gerhana bulan. Pastilah ketika sholat gerhana bulan itu terjadi pada malam hari, bukan di siang hari. Dan dilirihkan pada saat gerhana matahari. Makanya ketika sholat gerhana matahari itu dilirihkan. Kalau saat berjamaah itu ya biasa harus dizaharkan. Bacaan ayat surat itu adalah Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Terus selesai saat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Kalau dilaksanakannya secara berjamaah, maka disunahkan khutbah. Kalau dilaksanakannya munfarid, maka tidak ada khutbah. Nah, ini adalah tata cara sholat gerhana. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, terus yang ketiga iftitah, baca surat Al-Fatihah, terus ruku pertama, lanjut bangkit tidak lagi, terus baca surat Fatihah lagi, ruku lagi, tidak, baru sujud. Begitu pada rakaat yang kedua juga. Nah, yang kedua, apa ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita melanjut kepada sholat istisqa? Cukup jelas, Pak. Jelas. Oke, kita lanjut. Pengertian dan hukum sholat istisqa. Sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Itu yang disebut dengan sholat istisqa. Sholat istisqa itu dilakukan ketika terjadi musim kemarau. Dan masyarakat itu sangat membutuhkan air. Sedangkan air itu sulit ditemukan. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Oke, hadis tentang sholat istisqa yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya Nabi Muhammad SAW keluar rumah pada suatu hari untuk memohon diturunkan hujan. Lalu beliau salat 2 rakaat bersama kita tanpa azan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri untuk khutbah dan memanjatkan doa kepada Allah, dan seketika itu beliau mengalihkan wajahnya dari semula menghadap ke arah hadirin, menghadap ke kiblat serta mengangkat kedua tangannya, serta mengembalikan selendang sorbannya dari pundak kanan ke pundak kiri. Begitupun ujung sorbannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan salat istisqa. Nah, ketentuan salat istisqa itu yang pertama diawali dengan puasa selama 4 hari berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum salat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan salat istisqa. Jadi sebelum dilaksanakan salat istisqa, masyarakat
itu disunnahkan untuk berpuasa 4 hari. 3 hari sebelum pelaksanaan, 1 hari ketika pelaksanaan sholat istisqa. Yang kedua, para tokoh ulama menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindarkan kemaksiatan. Jadi, bisi ayah ima. Jadi, ketika ada orang yang bermaksiat, tolonglah kita giring para tokoh itu untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa dan menghindarkan maksiat. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan berbuat baik. Yang kelima, sholat dilaksanakan di lapangan terbuka. Nah, pelaksanaan sholat istisqa itu dilaksanakannya itu yang paling baik itu adalah di lapangan, sehingga masyarakat semua itu bisa ikut. Jadi meskipun wanita-wanita yang sedang haid atau yang tidak suci itu bisa mengikuti pelaksanaan sholat istisqa. Mereka itu ikut serta di lapangan untuk bersama-sama mendengarkan khutbah yang nanti setelah sholat istisqa dilaksanakan. Yang keenam, memakai pakaian sederhana. Jangan yang mewah-mewah pakaiannya itu. Ketika kita melaksanakan sholat istisqa, ya pakaiannya itu pakaian sederhana. Jangan pakaian-pakaian yang serba kalau kita kondangan itu. Jadi yang sederhana aja. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa bisa kalian lihat nanti di YouTube, nanti Bapak share ke kalian ya. Jadi nanti kalian bisa dipelajari untuk kita tindak lanjut nanti pertemuan berikutnya untuk praktek itu. Nanti Bapak Iya. share ke grup WhatsApp lah. Iya, siap, Pak. Yang tiga, pengertian dan hukum sholat jenazah. Sholat jenazah yaitu sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Nah, ketika seorang muslim itu meninggal, maka sebagian masyarakat yang ada di sekitarnya itu adalah sebagian wajib melaksanakan sholat atau memulasarah jenazah tersebut. Hukum sholat jenazah yaitu fardu kifayah, wajib dilaksanakan. Tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, yang lain terbebas dari kewajiban itu. Namun jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua umat Islam menjadi berdosa. Oleh karena itu, berbeda hukum antara sholat istisqa, sholat gerhana dengan sholat jenazah. Kalau sholat gerhana dan istisqa itu termasuk pada sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, akan tetapi hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Oke. Hadis tentang sholat jenazah itu, ada yang mau baca silahkan. Anak-anak, ada yang mau baca? Ihsan, baca Ihsan. Ihsan. Fitri, baca Fitri. Oh, saya, Pak. Ya, Fitri, baca Ya, Fitri. hadis tentang sholat jenazah. Mang syahida. Oke, udah Fitri. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang Begitu ya, menyaksikan Pak. jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat? Rasulullah menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Jadi 1 qirat itu adalah 1 gunung yang besar. Itu pahala. Pahala yang mana dia sampai menyolatkannya, maka tadi baginya 1 qirat. Lalu sampai dimakamkan, sholat mengantar sampai dimakamkan, dia mendapat pahala sebesar 2 gunung. Itu 2 qirat. Ketentuan sholat jenazah. Pertama, muslim. Yang kedua, memenuhi syarat sah sholat. Tempat.
pakaian, artinya suci untuk aurat menghadap kiblat. Jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah diletakkan di depan yang salat kecuali salat gaib. Nah, nanti kalian bisa lihatlah nanti cara pelaksanaan sholat jenazah itu nanti saya kasih nanti saya Bapak share itu. Hikmah dari pelaksanaan sholat gerhana istisqa dan jenazah yaitu sholat gerhana dan istisqa memiliki dimensi spiritual yang kuat sebagai media untuk memohon pertolongan dari Allah. Terus sementara sholat jenazah itu memiliki dimensi sosial yang kuat, pelaksanaan sholat jenazah dan kegiatan yang mengiringinya, yakni takziah memuat nilai-nilai kepedulian sosial yang kuat. Nilai-nilai kepedulian ini pun sudah melembaga menjadi tradisi gotong royong dalam masyarakat. Royong dalam masyarakat. Oke. Nah, sebelum ditutup, nah mari kita lihat dulu LKPD quiz. Lihat, teka-teki di bawah ini. Bapak akan Bapak akan kasih tugas kepada kalian tentang kuis ini. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit lah, cukup ya. Nanti kalian bisa isi kuis ini. Iya, baik, Pak. Baik, Mulai dari Pak, sekarang baik. ya. Susah Nah, nggak, Pak? Susah nggak? mudah, mudah, mudah. Kalau memperhatikan itu mudah. Nah, udah ya, cukup, cukup. Ya, Mana Udah, Bapak Pak. nggak Udah, ada? Pak. Pak. Saya sudah, Pak. Saya udah. Oke, oke, kita bahas. Yang pertama, lihat jawabannya. Ya, soalnya lihat, yang pertama itu menurun. Hukum melaksanakan sholat gerhana. Ada yang bisa acukan tangan? Silakan. Tadi teh apa ya? Saya, Pak. Hukum melaksanakan sholat gerhana itu apa? Saya. Ya, apa Farhan Oke, apa ya? Sunnah Farhan. muakkad, Pak. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Oke, saya kasih nilai. Yang kedua, sholat yang dalam satu rakaat terdapat 2 kali ruku. Acukan tangan. Saya, Sholat Pak. apa? Saya lagi, Pak. Yang 2 kali Saya ruku lagi. itu? Saya, Pak. Sholat gerhana, Pak. Oke, saya kasih lagi tugas. Kasih lagi nilai. Bapak saya kok gak dikasih Oke, nilai? Farhan terus, Pak. oke. Nanti bisa dikumpulkan lah, sisanya bisa dikumpulkan ya. Sisanya bisa dikumpulkan. Oke, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tindak lanjutnya nanti ke depan, kita akan praktek dalam 3 kelompok yang mana itu dilaksanakan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Jadi 3 kelompok ini adalah 3 kelompok gerhana, kelompok istisqa, dan kelompok jenazah. Jenazah. Oke, Baik, Pak. cuma Baik. sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum Amin. ditutup, mari kita berdoa dulu kifaratul majlis yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Baik, teman-teman. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini dengan doa kifaratul masjid bersama-sama. Subhanakallah. Allahumma Allahumma Bihamdika 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 asyhadu an la asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.